Ya sama seperti konteks tarawih. Kulo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun mingkul lirok aten, tetep balela 8. Pahami balela napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek nang Mekah Madinah ora ono kunut, tetepe balela napa? Kunut. Paham nggih? Di Muhammadiyah balela ning tarawih, NU balela ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Nggih, sah itu secara ilmiah napa? Sah. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakepe mbok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning iga sing jare ilang mergo dicolong Adam keluwen iga dikakno sinten? Awak mindol ila esar ditutupi nak sendake mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, nek salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sedekap yo diseneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasane, dadi ngeten. Paham? Wong ana hadis nek cara riyen guru kula nate crita. Nak salate wong Turki apike jajasan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem. Paham ya? Gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham ya? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awong kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Mohamad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketupraan tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini. Karena tidak pada level apa? Ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngertakoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku tok ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kula Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadhi batik iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik. Karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa, apa standar. Nah ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, klambi wong Indonesia paling dalam kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang
sholat Jumatan malah milih nganggo badai. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu aklam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, tiga ya apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu, betul? Perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesel jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas, gue ganteng gagah. Aku wirang puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama ngenyak orang arah darani sunnah Nabi. Kanya ben tapi mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Kula balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus ketawa KBIH itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu ketua kabeh iku maca tapi apa? Lon. Kok karo anti speaker rasa lono ayo krungu. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni nang Indonesia iku NU. Ditakoki. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad le yo nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak, engko barane ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa?
Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuilik ngapal Quran nganti laris semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti ya duha atau apa pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahane Wahabi ya api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah ya. Paham? Mbok dirapahi Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoke sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kira iso do-bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pun nang. Wah payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rak'atain. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa?